Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sudana Bibi dengan NPM 240 130 10 10 9. Di sini saya akan membuat tugas perbaikan nilai atau remedi untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen Ibu Selma. Jadi langsung saja pada nomor yang pertama untuk soalnya, yaitu Gratica Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Desember 31 2022 terdapat kas sebesar 58.500 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 23.000 kas. Untuk piutangnya sebesar 12.250. Untuk pada tahun 2022. Untuk pada tahun 2021 yaitu sebesar 10.000. Untuk persediaan pada tahun 2022 sebesar 12.000, dan pada tahun 2021 sebesar 10.000. Untuk investasi ekuitas non trading 2022 tidak ada, dan 2021 sebesar 3.000. Untuk gedung 2022 tidak ada, 2021 sebesar 29.750. Untuk peralatan sebesar 40.000 di tahun 2022, sebesar 20.000 di tahun 2021. Hak cipta sebesar 5.000 di tahun 2022 dan 5.250 di tahun 2021. Dan untuk totalnya pada tahun 2022 itu mendapatkan total sebesar 127.750, dan 2021 mendapatkan total sebesar 101.000. Kemudian cadangan kerugian piutang pada tahun 2022 itu mendapatkan cadangan piutang sebesar 3.000, dan 2021 sebesar 4.200. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan pada tahun 2022 sebesar 2.000, pada tahun 2021 sebesar 4.500. Akumulasi depresiasi gedung pada tahun 2022 itu tidak ada. Pada tahun 2021 sebesar 6.000. Untuk utangnya pada tahun 2022 itu sebesar 5.000, pada tahun 2021 sebesar 4.000. Sebesar 5.000, mohon maaf. Untuk hasil bayar jangka pendek pada 2022 sebesar 3.000, 2021 sebesar berapa itu? Sebesar 4.000. Hasil bayar jangka panjang pada 2022 sebesar 36.000, pada 2021 sebesar 25.000. Modal saham biasa pada tahun 2022 sebesar 38.000, pada tahun 2021 sebesar 33.000. Untuk laba ditahan pada 2022 sebesar 40.750, pada 2021 sebesar 15.000. Jadi untuk totalnya itu ada 127.750 untuk tahun 2022 dan 101.000 untuk tahun 2021. Nah, kemudian terdapat dana tambahan terkait tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusun 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. 4, pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000. Setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. 5. Investasi
ekuitas dan perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dari surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Yang ketujuh, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Instruksinya yaitu gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk gratis cakap. Jadi yang pertama-tama kita membuat langsung laporan arus kasnya, yaitu dari PT Gratis Cakap. Sini langsung saja perusahaan tinggal laporan arus kas untuk tahun yang berakhir, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Mereviewnya mana? Nah. Oke, pertama-tama yaitu langsung saja di arus kas kan kita harus mencari 3 hal ya, yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk yang pertama kita akan mencari yang arus kas operasi dulu. Arus kas operasi dari aktivitas yang pertama itu mencari pendapatan bersih, yang dimana untuk pendapatan bersih ini yaitu didapatkan dari laba ditahan tahun 2022 dikurangi laba ditahan 2021, kemudian ditambah dengan kas sebesar 5.000 ditambah dengan dividen sebesar 5.000. Jadi untuk laba ditahannya kan 40 750 dikurangi 15.000, kemudian ditambah dengan 5.000 yaitu dividennya, hasilnya sebesar 33750. Kemudian langsung saja kita ke penyesuaiannya, yaitu ada tidak tulis penyesuaian untuk laba bersih berapa? Laba bersih kas yang
disediakan oleh aktivitas operasi. Pertama ada Nah, yang pertama ini ada yang pertama kita harus mencari kerugian atas penjualan peralatan. Kerugian atas penjualan peralatan. Jadi untuk cara carinya itu untuk kerugian atas penjualan peralatannya kan pada peralatannya itu kan harganya 11.000 untuk harga perolehannya, kemudian akumulasi depresiasinya sebesar 30%. Jadi 30%. Nah, terus untuk nilai bukunya itu didapat dari sebentar. Jadi kita mau cari nilai bukunya dulu saja. Nah, untuk harga jual haji peralatan sebesar 11.000. Akumulasi depresiasinya 30%. Mana persen? Nilai buku untuk nilai buku berarti sama 11.000 tak kalikan 30%. Jadi untuk nilai bukunya itu ketemu 3.300. Nah, untuk harga jual peralatannya ya, harga perolehan haji peralatan itu sebesar di soal 2.500. Nah, untuk cari kerugian atas peralatan ini peralatan ini tuh kita harus mengurangi antara ini harga perolehan peralatan dikurangi nilai buku dikurangi harga jual peralatan. Jadi kan 11.000 kita kurangi nilai bukunya sebesar 3.300, kurangi lagi sebesar 2.500. Jadi untuk kerugian atas penjualan peralatan itu didapatkan sebesar 5.200. Kemudian keuntungan atas kerusakan akibat banjir. Keuntungan atas banjir. Nah, ini kan di neraca yang tersedia. Nah, untuk harga perolehan gedungnya kan sebesar 29.750 ya. 29.750 gedung. Akumulasi depresiasi gedungnya itu sebesar 6.000 dan
Jadi kita jabarkan dulu harga perolehan gedung 29750, terus akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000. Nah, kita harus cari nilai buku berapa. Nah, nilai buku itu dari 29750 dikurangi 6.000. Jadi untuk nilai gedungnya itu sebesar 23.750. Nah, di soal pada tanggal 1 Januari bangunan hancur total akibat banjir, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000. Nah, 33.000 itu kan setelah dikurangi pajak 4.000 ya. Untuk hasil klaimnya yang awal, hasil klaim yang awal itu berarti kan mereka dapat 33 tambah 4 37.000. Jadi langsung kita hitung aja. Nah, hitungnya itu langsung dari 37.000. Ini hitung untuk langsung mencari keuntungan akibat banjirnya berapa. 37.000 dikurangi 23.750, langsung nemu 13.250. Nah, ini untuk hasil keuntungan atas kerusakan akibat banjir. Oke. Selanjutnya ada biaya penyusutan. Nah, untuk biaya penyusutan ini kan kita langsung ambil dari biaya depresiasi saja. Jadi kan dari neraca kan akumulasi depresiasinya sebesar 2.000 di tahun 2022 dan 2021 sebesar 4.500. Jadi terdapat kenaikan sebesar 2.500. Akum depresiasi peralatan 2021 sebesar 2.500 sebesar 4.500. Terdapat kenaikan sebesar 2.500 sehingga kan ini terdapat kenaikan sebesar 2.500. Kemudian itu sebagian depresiasi berasal dari peralatan. Sebagian depresiasi itu berasal dari penjualan peralatan sebesar ini guys, 11.000 dikalikan 30%. Kan 30% berarti hasilnya 3.300. Nah, maka untuk depresiasi tahun berjalan itu ada di sama dengan 3.300.
2.500. Nah, ini untuk depresiasi tahun berjalan nih sebesar 800. Untuk biaya penyusutannya 3.300. Oke. Kemudian ada amortisasi hak cipta. Nah, untuk amortisasi hak cipta ini sangat mudah sekali. Kan untuk amortisasi hak cipta, untuk hak cipta sendiri di tahun 2022 kan 5.000, 2021 sebesar 5.250. Jadi langsung saja kita hitung amortisasi hak cipta 2022 sebesar 5.000, 2021 sebesar 5.250. Nah, kemudian cara menghitungnya itu mudah, jadi tinggal kita kurangi saja. Jadi sama dengan 5250 dikurangi 5.250. Kemudian ada keuntungan dari penjualan investasi. Nah, ini langsung kita masukkan saja seperti yang ada di soal. Investasi ekuitas 6 perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Langsung dimasukkan saja sebesar 1.500. Selanjutnya kita ke perubahan akun lancarnya, yaitu ada piutang, inventaris, hutang usaha. Piutang. Nah, untuk piutangnya sendiri ini kan seperti soal, piutang awal sebesar 12.150, piutang 2021 sebesar 10.000. Jadi kita hitung dulu 2022 sebesar 12.250. (2021) sebesar berapa ya? 10.000. Kenaikan dikurangi kenaikan itu 12.250 kurangi 10.000, kenaikan sebesar 2.250. Jadi untuk kenaikannya sendiri ini yang dipakai teman-teman untuk meningkatkan piutang usaha. Kenaikan itu kayak selisih. Kenaikan itu sama dengan selisih. Saja 12.250 kurangi 10.000. Oke. Kemudian ada peningkatan inventaris. Inventaris atau
persediaan gitu teman-teman. Kita pakai persediaan aja biar mudah dipahami. Jadi untuk persediaannya ini kan 12.000 tahun 2022 dan 10.000. Jadi kan itu terdapat peningkatannya atau selisih sebesar 2.000. Jadi langsung saja kita masukkan 12.000 dikurangi 10.000. Langsung saja. Nah, kenaikan tersebut itu mengurangi operasi kas. Jadi maupun di piutang persediaan maupun utang usaha itu tuh kenaikan itu tuh mengurangi operasi kas teman-teman. Nah, selanjutnya peningkatan utang usaha. Nah, untuk utang usahanya sendiri di tahun 2022 sebesar 5.000 dan 4.000 tahun 2021. Jadi terdapat selisih sebesar 1.000. Nah, utang usaha ini kan yang semula 4.000 naik menjadi 5.000 itu artinya beban sudah diakui dan kas itu belum dibayarkan. Maka kenaikan utang itu menambah kas operasi. Selanjutnya sudah. Maaf teman-teman. Nah, untuk arus kas bersih. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Oke. Jadi kita mohon maaf teman-teman. Baik, di sini saya ada beberapa kesalahan tadi. Di perhitungan ini seharusnya tuh 23.750 kurang tuh 37.000 sehingga hasilnya minus 13.250. Di sini juga harusnya di minus karena terdapat pengurangan. Kemudian peningkatan bidang usaha juga 10.000 kurang 12.250 sehingga totalnya kan minus 2.250. Peningkatan persediaan juga 10.000 kurang 12.000 hasilnya kan minus 12.000. Langsung kita total saja semua, hasilnya 11.750. Langsung saja kita total pada sini arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Jadi arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang saya dapatkan itu sebesar 19.000 rupiah. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut di arus kas aktivitas investasi. Arus kas aktivitas investasi. Nah, di sini tuh cuman ada 4 penjualan, yaitu yang pertama penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas. Nah, untuk nilai investasi awalnya ini kan sebesar 3.000 ya teman-teman. Ini pada tahun 2021. Kemudian pada ini pada poin 5 dijual dengan harga 1.500. Jadi nilai awal 2021 sebesar 3.000. Terus penjualan investasi ekuitasnya sebesar 1.500. Maaf.
1.500. Jadi untuk investasi ekuitasnya ini bisa kita hitung dari 3.000 ditambah penjualannya, yaitu sebesar 1.500. Jadi untuk investasi ekuitas kita dapatkan sebesar 4.500 rupiah. Tuh. Kemudian untuk yang kedua, penjualan peralatan. Ini langsung saja kita masukkan dari sini. Peralatan dengan harga perolehan 1.000 dan telah disebutkan pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Oke. Kemudian pembelian peralatan ini secara tunai ya teman-teman, secara tunai. Nah ini tuh didapatkan dari berapa ini? Rp14.000 dari total pembelian peralatan bentar teman-teman. Misalnya berbahan bekas. Oh, total pembelian peralatan sepertinya ada yang salah teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk total pembelian peralatan selama 1 tahun berjalannya ini kan pada tahun 2021 kan 40.000, 20.000. Jadi kas sebentar mana ya? Sebentar. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya untuk pembelian peralatan ini jadi saya menghitungnya itu dari pembelian peralatan selama setahun berjalan kan 31.000 ya. Pembelian peralatan ini kan 31.000. Kemudian investor jangka panjang itu 16.000. Jadi menghitung pembelian peralatan kalau menurut saya pribadi itu dari ini guys, pembelian peralatan setahun berjalan dikurangi reserve jangka panjang non kas. Jadi 31.000 kurangi 16.000. Nah 15.000. Nah 15.000 ini nantinya bakal masuk di kas. Jadi
sisa dari pengurangan tersebut itu akan masuk di masuk ataupun dibayar dengan kas. Kemudian hasil penjualan aset, yang rusak. Akibat banjir. Ini sebesar 37.000, yaitu kita langsung ambil dari sini aja pada poin 3. Berarti ketambah 4 hasilnya 37.000. Oke. Jadi yang terakhir langsung kita total saja, teman-teman. Maaf. Pas bersih dari yang diperoleh dari aktivitas investasi. Itu saja totalnya. Maaf ini kebalik, teman-teman. Jadi langsung saja lokasinya yaitu 29.000. Kemudian yang terakhir yaitu arus kas, aktivitas pendanaan. Oke. Jadi cuman ada dua, yaitu pembayaran dividen dan dividen ini loh, dan pembayaran besok bayar. Nah, ini tuh dapat dari ini, teman-teman, soal nomor 7. Kok nomor 7? Dapat dari ini, dividen kas yang dibayarkan ada 5.000. Jadi mas 5.000 yang di aktivitas pendanaan ini tuh karena hasil bayar jangka pendek kas ini kan 2022 nya 3.000, 2021 nya 4.000. Nah ini kayak ini langsung kita kurangi saja, 3.000 kurangi 4.000 hasilnya minus 1.000. Jadi untuk kas bersih yang digunakan oleh aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus 6.000, teman. Kemudian jadi selanjutnya saya akan menghitung peningkatan uang tunai. Nah, ini didapat dari sini, teman-teman. Tinggal dijumlahkan saja semuanya.
ini sebentar teman ada yang salah, biasanya tak masukin sini. Nah, tinggal kita jumlah saja. Oh, mohon maaf teman-teman. Oh, sudah sih, tinggal kita jumlah saja. Oke, isinya 42.000. Persentas 19. Ya teman, hasilnya 42.000. Kemudian untuk kasnya berapa ya ini? Kas tunai 1 Januari (2022) itu kan 23.000. Ini teman-teman, nah kenapa kok 23.000? Karena kan ini pada awal tahun, pastinya masih pakai yang 23.000. Untuk 58.500 itu kas dari akhir tahun teman-teman, begitu. Nah, untuk kas 31 Desember 2022 yaitu dapat dari 17 saja. Untuk total hasilnya yaitu 65.000. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk laporan arus kas menggunakan metode cash flow. Sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan lanjut di nomor yang kedua, yaitu tentang Caki Group yang sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya. Itu tentang jurnal koreksi teman-teman. Jadi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Caki Group sedang proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Nah, dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Nah, Caki tidak melakukan akrual atau komisi penjualan yang masih harus bayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Desember 31 2020 sebesar 6.500.000, Desember 31 2022 sebesar 5.500.000. Yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Desember 31 2022 understated 26 juta, 31 2021 understated 29 juta, Desember 31 2022 overstated sebesar 16.700.000. Untuk saat yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta. Ketika dibeli pada 1 Januari 2020, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode menurun ganda.
Selanjutnya yang terakhir, sebelum tahun 2022 Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Nah, awal tahun 2022 Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki telah menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian informasi berikut. Pre-tax income from prior to 2022 150 juta, 105 juta, 2022 60 juta, 20 juta. Siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas buku masih terbuka. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan 40%. Jadi kita langsung saja di nomor yang pertama. Ini kan tahun sebelumnya kan 6.500.000, ini 5.500. Jadi tinggal kita jumlah saja, berarti kan 6.500 ditambah 5.500. Langsung kita jurnalnya adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan. Pada beban komisi penjualan. Oke. Nah, untuk laba ditahannya ini dari totalnya teman-teman, berarti 6.500.000 ditambah 5.500.000. Untuk utang komisinya berarti 6.500.000 kasih ada. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang kedua, langsung saja harga teman-teman. Harga pokok penjualan pada laba ditahan dan persediaan. Nah, untuk HPP nya sendiri ini dari 19.000 ini 29.000 ditambah 16.700. Oke. Jadi sama dengan 29.000 tambah 16.700.
kalian 45.700, 29 juta, 16.700. Jadi kan ini terdapat kesalahannya. Nah, kesalahan tersebut itu berpengaruh pada dua periode akuntansi di tahun 2022 dan 2021, teman-teman. Selanjutnya nomor 3, ini kan ada pada satu Maret Ardi memperoleh 1 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020 peraturan rating 10 tahun 36 juta 12 juta 800. Jadi untuk jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada beban perusahaan. Nah, sekarang kita hitung dulu, teman-teman. Biaya peralatan kan peralatan sebelum ini 100 juta, 100 juta. Kemudian penyusutan sebelum tahun, tahun 2022 itu berapa ya? 36 juta. Juta. Nah, nilai buku, nilai buku ini berarti sama teman kurang ini. Sama teman 100. Bagian deh, juta 100 100 juta kurang 36 juta, hasilnya 64 juta. Kemudian kita cari penyusutan yang harus diambil. Ini kan ini dari penyusutan yang harus diambil ini bisa kita cari dengan menghitung. Nah, menghitungnya tuh 64.000 dibagi 8. Jadi total penyusutan yang harus diambil 8.000. Penyusutan dicatatnya dengan jadi beban penyusutan 12.800. Harusnya 8 juta dong. Nah, perbedaannya
salah. Ini ditambah ini 4.800. Jadi untuk jurnal akumulasi peralatannya itu cara akumulasi peralatannya yaitu sebesar 4.800. Oke. Nah, nomor terakhir langsung kita buat saja. Tahun, pendapatan sebelum pajak dari penyalur. Pemulihan pendapatan kosa pendapatan perbedaan saja. The difference pengaruh pajak 40%, kemudian tampak berapa terus setelah pajak. Kita rapikan dulu teman-teman. Oke. Oke. Jadi untuk tahunnya sendiri ini adalah saja. Oke, selanjutnya kita menghitung tahun, langsung saja sebelum tahun 2022. Tahun 2022 jumlah total pajak tahun sebentar ini.
ada 160 juta. Juta 160 juta. Kemudian biaya 105 juta, 20 juta. Jadi ini kan kemudian jumlah total pada tahun 2022 ini cuma biaya 20 juta teman. Nah, untuk perbedaannya itu selisih dari persentase penyelesaian dikurangi pembelian biaya. Nah, untuk pengaruh pajak itu yang di total yang dikalikan itu dari si perbedaannya teman. Jadi 45 juta dikalikan 40%. Oke, 40 juta dikalikan 40%. Oke. Nah, tahu pendapatan setelah pajak ini yaitu total pengurangan dari 45, total pengurangan dari perbedaan sama pengaruh pajaknya. Nah, kita kurang saja. Oke. Kurang. Oke. Nah, untuk ini langsung saja kita jumlah. Oke. Nah, ya teman-teman, kemudian di sini tuh saya ini langsung bisa di jurnal teman-teman. Jadi kita pakai yang ini saja. Jadi kita pakai yang sebelum tahun 2000 sebelum tahun 2022. Jadi untuk jurnalnya itu koreksi dalam konstruksi, pada kewajiban pajak tanggungan pada laba citahan. Ini totalnya 45 juta, 18 juta, juta 27 juta. Nah, mungkin sekian saja video remedi atau penambahan nilai akuntansi keuangan menengah 2 dosen Ibu Selma dan Ibu Nanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.